Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan, NPM 237580002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah Cloud Computing ini kita lanjut mengerjakan yaitu challenge lab Dating Ice Cable and Hex Available Advertisement for the copy. Nah, jadi di lab ini di sini kita langsung aja ke tujuan lab ini. Dalam lab ini kita akan menggunakan Elastic Launch Balancing atau ELB dan Amazon EC. EC itu auto scaling untuk membuat lingkungan yang stabil dan tersedia tinggi di AWS. Nah, jadi di sini setelah kita menyelesaikan lab ini, kita akan dapat yaitu di sini yang pertama itu memeriksa virtual private cloud VPC, lalu yang kedua itu memperbarui jaringan agar berfungsi di beberapa availability zona. Lalu yang ketiga itu membuat application load balance. Lalu yang keempat itu membuat launch template. Yang kelima itu auto scaling group. Dan yang keenam itu mengatur alarm pada metric system atau memicu auto scaling. Lalu yang terakhir itu menguji launch balancing dan auto scaling. Nah, di sini durasinya itu sekitar 90 menit. Kita langsung aja buka labnya. Nah, di labnya ini kita buka PVC, kita cari PVC. Nah, di PVC ini kita buka, lalu kita di PVC, lalu di teks 1 ini kita ke AWS detail, lalu sini kita buka request ini di PVC. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke security group. Nah, security group ini kita buka yang ini, kita lihat. Nah, di sini portnya 80, jadi di sini tersubmit. Di sini 80, kita lihat. Nah, di sini sukses. Lalu yang kedua itu kita yes, sukses. Lalu yang ketiga yes. Nah, lalu yang keempat itu kita no. Lalu yang kelima itu no. Dan keenam itu kita cafe. Oke, ini sudah. Selanjutnya sini kita masuk di tab kedua, yaitu sini kita updating a network to words Excel multiplier alphabet zone. Nah, di sini kita cari NAT gateway. Nah, buka. Lalu kita ke NAT gateway. Nah, di sini kita ini bisa kita mission to delete. Kita delete ya. Di sini saya sudah bikin itu. Bisa kalau kita edit kita bikin aja baru. Kita bikin nah, itu bikin yaitu kita create NAT gateway. Lalu sini kita bikin nama itu NAT lab
lab not naga tewai. Nah, tanda belinya sudah, lalu kita pilih. Nah, di sini kita pilih yaitu public subnet 2. Oke, sudah. Selanjutnya kita load elastic. Nah, sini sudah muncul. Lalu kita create NAT gateway. Nah, sini sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ke router table. Nah, di router table ini kita masuk ke privat router table 2. Privat router table 2. Sudah. Lalu kita ke routers. Di routers ini kita edit routers. Lalu di sini di sini sudah ada. Kita hapus, kita bikin lagi aja. Di sini kita masukkan IP-nya, lalu di sini kita ke NAT gateway. Ini kita pilih NAT gateway. Nah, sudah. Lalu kita save share. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke tag 3 itu creating islands template. Di sini kita masuk ke EC2. Kita masuk. Lalu di sini kita ke EC2. Nah, di sini kita sudah di EC2, lalu kita ke instan. Ini kita instan. Nah, di sini kita bikin yaitu di sini copy ini kita bikin saja, ini namanya itu kita masukkan namanya itu bastion host. Nah, sini bastion host. Lalu kita kasih nama ini Telkomsel. Lalu di sini kita pilih T2 Micro. Sudah. Selanjutnya ini kita 4K file 4K. Lalu di network setting itu kita ini VPC. Lalu di subnetnya itu kita pilih di sini, kita pilih public subnet 1. Lalu di enable read. Ini kita kasih namanya paste.
lalu kita tambah SG. Oke, sudah. Lalu kita di email security itu kita pilih my IP. Nah, sudah. Selanjutnya kita create load instant. Kita tunggu. Nah, sini sukses. Nah, selanjutnya kita ke load instant template. Dan di sini kita create source template. Lalu di sini kita masukkan namanya itu ini kita masukkan namanya itu web server. Selanjutnya di ini kita pilih IMM. Lalu di Instantify ini kita pilih itu sama ya. Lalu kita di ini kita create, lalu kita pilih namanya new. Ini ada nggak? Di sini udah ada new. Di sini sudah. Nah, sini sudah new. Lalu kita di sini kita di select security group itu kita dari capek ini sudah. Selanjutnya kita resource text. Resource textnya ini kita ada di sini. Kita di resource text itu namanya itu name. Oke. Lalu kita edit name. Selanjutnya value-nya itu web server. Value-nya web server. Lalu di advent instant ya. Di sini kita pilih cafe role. Lalu kita create launch instant. Nah, sudah. Ini sukses. Selanjutnya kita ke tag 4 yaitu creating auto scaling group. Nah, sini kita buka ke auto scaling group. Di sini kita create auto scaling group. Sini namanya itu lab SG.
Nah, lalu ininya kita pilih web server, lalu kita next. Nah, di sini kita pilih ini itu live PVC. Oke, sudah. Lalu zone itu kita pilih sini, kita pilih private subnet 1, lalu private subnet 2. Seperti yang di contoh sini, private subnet 1, private subnet 2 di soalnya. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita next lagi. Lalu di sini kita ganti jadi 2. Ini 2. Lalu ini kita ganti 6. Sudah. Lalu kita ke target dengan polisi. Ini targetnya kita jadikan 25. Ini second ya, kita 60. Lalu kita next, lalu kita next, lalu kita next. Lalu sini kita create auto scaling group. Oke, dan sudah. Selanjutnya kita, nah sini si update, kita refresh. Status di sini kita tulis sudah. Selanjutnya kita ke instant, dan instant ini kita refresh. Nah, sini masih pending itu web server kita. Lalu kita masuk ke text 5, yaitu waiting and balance, load balance. Dan di sini kita masuk ke load balance. Nah, di load balance ini kita create load balance, lalu kita di sini to create HTTP application load balance, itu kita pilih yang ini, kita create. Lalu di sini kita masukkan namanya, yaitu web LB. Nah, selanjutnya kita ke ini, kita ganti oleh PVC, lalu kita centang di 1, lalu kita pilih yang public. Yes, oh,
ini kita pilih yang public, sudah. Lalu yang ST ini kita pilih yang public juga 2. Ini public. Dan selanjutnya kita ke public FTP setting. Nah, sini kita security groupnya itu, lalu kita create add new security. Nah, di sini kita namanya itu kita bikin yaitu lab dan ini load chestnya itu kita sini kita bikin di description itu kita allow only HTTP traffic. Nah, sudah. Lalu ini kita ganti jadi PVC. Lalu kita ada di role. Di sini kita HTTP lalu custom itu IPv4. Nah, sudah. Lalu kita create security group. Nah, sini kita sukses. Kita lanjut lagi sini. Lalu kita refresh. Nah, sini kita cari, yaitu di sini kita cari ini yang kita buat tadi. Sudah. Nah, sekarang yang kita untuk yang create target group kita buka. Di sini kita bikin ini name target groupnya itu kita LB lab target. Lalu kita next. Nah, di sini kita create target group. Nah, sini sudah. Lalu kita buka ini. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita di sini kita skip decision. Oke, selanjutnya kita create load balance. Nah, sini sudah sukses create load balance. Di sini kita refresh. Refresh ini kan masih sampai aktif. Kita refresh. Nah, kita refresh dia sampai aktif, statusnya aktif. Kita tunggu.
Ini kita tunggu sampai dia aktif. Refresh. Kita tunggu. Ini cukup lama nunggu itu. Kita tunggu sampai aktif. Ini cukup lama. Kita refresh lagi. Nah, sini kita tunggu. Di sini cukup lama nunggu dia aktif. Nah, udah itu kita modify auto scaling group. Nah, sini kita tunggu. Lama nih. Nah, di sini sudah aktif. Selanjutnya kita modify scaling group. Kita di sini ke auto scaling group. Lalu di sini kita buka videonya. Lalu di sini kita ke di sini kita auto scaling. Ini ini template untuk detail. Kita ke di sini kita ke load balancing. Di sini kita edit. Lalu di sini kita application yang kita centang. Lalu ininya kita tpg. Lalu kita update. Nah, di sini sukses. Selanjutnya kita di teks 6 itu. Nah, di teks ini testing the web application works. Nah, di sini kita ke load balance. Dan di sini kita tes ini sudah aktif. Aktif DNS. Oh, ini DNS name itu. Kita copy, lalu kita akses di sini. Lalu kita akses. Nah, di sini muncul hello from web aplikasi. Nah, cafe. Coba kita
masukkan yang sekarang kita update. Ini kita oke. Nah, di sini KP-nya sudah muncul. Nah, di sini sudah. Selanjutnya coba kita selesai. Coba kita cek, kita submit. Submit. Kita tunggu. Kalau berhasil. Di tag 2. Di tag 2-nya ini kita di create public subnet-nya ini. Oke. Di mana tadi? Di tag ini, di tag 2-nya ini nanti kita perbaiki lagi. Nah, di sini sudah saya perbaiki. Tadi itu ada kesalahan. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan challenge Cafe Lab creating scalability and usability improvement. Nah, di sini ada the trip. Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan, yaitu di sini di pertanyaan 1 itu where did you determine the IAM instance type key-var and security group that will be used to launch EC2 instance in your auto-scaling group. Nah, jadi di pertanyaan 1 ini, dari mana kamu menentukan IAM tipe instance key-var dan security group yang digunakan untuk meluncurkan instance EC2 di dalam auto-scaling group. Nah, jadi di sini saya menentukan IAM tipe instance ke var, file, dan security group pada saat membuat launch template di AWS EC2. Nah, di IAM Amazon Mission Image dipilih dari My IAM dengan nama KP web server image yang sebelumnya dibuat dari instance KP web server. Nah, lalu di sini instance tipe ditentukan sebagai TC2 micro agar sesuai dengan konfigurasi lab dan termasuk dalam tier. Lalu key-var dibuat baru saat pembuatan template agar bisa digunakan untuk mengakses instance secara aman melalui SSH. Lalu di security group di KPSG dipilih karena sudah dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas HTTP, port 80 dan SSH sesuai kebutuhan aplikasi web. Jadi di pertanyaan 1 ini, kesimpulannya itu semua konfigurasi dasar instance EC2 ditentukan saat pembuatan launch template yang kemudian digunakan oleh autoscaling group untuk meluncurkan instance secara otomatis. Nah, di pertanyaan 2 itu sini when you connected and I start test on your instance when did the autoscaling group launch more instance. Jadi di sini pertanyaannya itu ketika kamu melakukan start test pada instance, mengapa autoscaling group meluncurkan lebih banyak instance. Nah, jadi di sini ketika saya melakukan start test menggunakan perintah start test CPU 1 timeout 6000 beban CPU pada instance meningkatkan hingga melebihi nilai ambang target
value yang telah ditentukan di auto scaling group, yaitu 25% average CPU utilization. Karena metrik CPU tersebut dipantau oleh CloudWatch, auto scaling mendeteksi bahwa beban kerja meningkat sehingga secara otomatis memicu kebijakan penskalaan scaling polisi untuk menambahkan jumlah instan baru guna menyimpan beban. Jadi pertanyaan 2 ini auto scaling kesimpulannya itu auto scaling group menambah instan secara otomatis untuk menjaga kinerja aplikasi tetap stabil ketika beban meningkat. Inilah prinsip scalability dan hackability di AWS. Mungkin sekian untuk saya untuk pengerjaan di lab ini, yaitu challenge lab KP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.